pegangan. Itu biasanya kalau dulu awal-awal itu diajari kayak stretching biasa. Jadi gini ya, dari kepala 1, 2 itu biar rileks ya. Terus kemudian kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Ternyata ini bisa membuat kita rileks Bapak Ibu sekalian ya. Terus kemudian ke atas. Nah, itu bagian kepala. Kalau tangan biasanya gini, kanan, kiri, ya, terus begini saja. Itu nanti untuk soft stretchingnya seperti itu. Saya ikut kelas public speaking Hasan Albana, kemudian ada Yudi juga, banyak sekali Bapak. Pokoknya kalau ada yang gratis saya pasti ikut. Terus bayar pun juga yang mahal Academy Trainer ini baru proses Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti berproses. Kemudian kalau sudah, kenapa kita tidak bisa banyak mengucapkan kata Mbak Vida ya? Itu karena kita tidak menguasai materi. Ya. Iya Pak? Ya. Kalau kita sudah tahu materinya, paling tidak itu yang kita ucapkan itu ada sangkut pautnya. Kalau ngeblank sama sekali berarti itu grogi sama sekali ya. Nah, kalau grogi sama sekali ya udah, lebih baik diam. Lebih baik diam, tarik nafas dulu, baru kalau kita Islam, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Kalau kita saya biasanya kalau biasa grogi kayak gitu, istighfar dulu Mbak. Ya, betul. Kita semuanya punya anchor Bu. Panjenengan sebenarnya punya anchor. Anchor itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan saat grogi itu datang. Jenengan tentukan saja ketika sebelum tidur itu jenengan tarik nafas dulu. Buat sugesti di pikiran panjenengan, kalau saya nanti grogi, saya akan beristighfar 3 kali. Nah, setelah jenengan istiqamah setiap hari dibuat kayak kunci seperti itu. Jadi kalau jenengan grogi, astagfirullahaladzim, sudah nggak grogi lagi. Ya, jadi kalau yang kita ikut kelas hipnosis ya, itu dulu sama Pak Handung ya, itu kita diajari untuk cara membuat anchor. Saat kita sebelum tidur, kita pikirkan. Ketika ada masalah pun juga bisa dilakukan. Kalau ada masalah seperti ini, yang saya pikirkan adalah saya berwudu. Nah itu akan selesai masalahnya. Ya seperti itu, Mbak Vida buat anchor dulu. Ketika sebelum tidur, kenapa kok karena sebelum tidur? Karena nanti kalau setelah tidur itu, kita akan mengingat apa yang kita lakukan sebelum tidur. Biasanya seperti itu. Ya, jadi lebih, karena kalau nggak sebelum tidur itu, jenengan masih aktivitas banyak lagi. Pasti akan lupa yang jenengan lakukan. Tapi kalau sebelum tidur jenengan, sama halnya ketika aktivitas rutin kita lakukan sebelum tidur kita berdoa, pasti setiap hari akan berdoa. Nah itu sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, pasti akan mudah. Jadi yang pertama, panjenengan harus menguasai diri dulu. Menguasai diri ya wes, gimana caranya? Buat anchor tadi itu solusinya. Yang kedua bisa dengan short stretching. Ya, stretching. Yang ketiga yang paling penting itu harus menguasai materi. Ya, kalau misalkan di acara seminar inspirasi umroh ya dibaca-baca dulu lah feedbacknya apa aja sih yang akan disampaikan nanti. Nah, itu nanti tidak akan dijawab. Ya, jadi perlu penguasaan materi. Sebenarnya pembicara itu lebih mengerti karena dia baca dulu. Makanya dia lebih banyak mengerti karena pembicara itu kan buat materi. Otomatis dia mau nggak mau harus membuka materi dulu. Dibuka di rumah sebelum dia sampaikan dan dia berlatih. Kalau mau sering berlatih ya di depan cermin. Ngomong di depan cermin itu sudah kurang pasti ya. Mungkin kamu yang akan bisa menilai sendiri misalnya. Ya ngomong yang mau di depan cermin itu sering aja. Ketika panjenengan pakai jilbab ya sambil. Hanya paling sering pakai jilbab ya Bu ya. Kalau di depan cermin ya, mencong siti aja. Itu ya. Ya kayak gitu. Nah jadi ngomong di depan cermin itu salah satu bentuk latihan Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau sudah terasa setiap hari ngisi ya wes basus gitu aja. Ngomong itu kayak biasa saja ya gitu. Setiap hari ngomong Bapak Ibu, jadi jangan diam saja. Ya, ngomongnya tapi berfaedah, orang nasoni anaknya, nasoni bojone ya seperti ya. Itu beda lagi konteksnya nanti ya. Oke, itu beda ya. Insya Allah nanti kita berlatih bersama-sama karena saya juga masih dalam proses belajar. Hanya saja mungkin kalau jam terbang ya lebih sedikit lah. Ya, seperti itu kalau dalam public speaking. Monggo, gimana? Sudah jelas Bapak? Saya rasa sudah paham ya? Nah, itu nanti sudah ada panduannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah sekali sebenarnya. Yang penting tidak grogi, kemudian percaya diri dan center. Kita lakukan komunikasi 2 arah ya. Jadi komunikasinya nggak sendiri ngomong
nyerocos terus tapi tidak ada komunikasinya, nggak diperhatikan audiensnya. Biasanya pakai cue card ya Pak ya. Jadi ada kalau yang acara formal itu biasanya kita ada perpean ya kayak gitu, nggak masalah. Yang penting tapi kita tetap komunikasi dua arah ya. Orang terus ngocok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Diwocok terus sampai bar ya. Audiensnya balik kayak enek ya. Hilang ya. Izin ke belakang semuanya ya. Seperti itu tidak tepat ya. Biasanya seperti itu ya kalau sudah ada. Karena makanya kalau sudah pernah itu kartu bantu itu sangat mengganggu menurut saya. Kita akan terpaku pada kartu bantu. Tapi kalau kita sudah poin-poinnya saja di kartu bantu tidak masalah. Tapi kadang kalau yang belum pernah itu biasanya kartu bantu juga seperti ini, malah panjang lebar seperti ini. Jadi kita terfokus pada kartu bantu. Nanti kalau salah kita keceplosan. Nah, karena kita sudah terfokus pada ini. Padahal itu sebenarnya kalau jenengan tidak bilang pun, yang mendengarnya itu juga nggak tahu kalau jenengan salah. Ya, karena jenengan itu dianggap benar Bapak Ibu sekalian. Oh mungkin Mbak Anu ya, itu nggak masalah, bukan satu hal yang berarti sekali ya. Ketika salah kita lakukan pengulangan. Maksud saya seperti itu ya. Maksud saya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi kepada semua orang yang ada di sini ya seperti itu. Bukan nak salah dilanjutkan ya nggak apa-apa. Asal nanti gadok lagi sama kalimat selanjutnya. Enggak waduh terus baru ngeplay. Kadang itu lali ya Pak yang ngerambiang tekan putih-putih ya seperti itu. Aduh. Nah, ada aduhnya itu ya. Itu kalimat-kalimat yang mungkin biasanya sering muncul ketika kita terpleset di dalam kita menyampaikan sesuatu. Ya, itu juga saya kadang masih sering muncul waduh, karena mikir dulu. Kalimat sebenarnya itu adalah pancingan untuk kita berpikir biasanya Mbak ya. Yang sudah nanti nya ada dua nanti Mbak Indah ya. Kita hitung ya. Jadi tidak masalah itu nanti lama-lama akan hilang. Nah ini Bapak yang seperti ini itu saya rasa kurang tepat ya nanti kalau kita menjadi susu. Ya gaul ya, kalau ini model nggak masalah ya. Ini kita membawakan acara, lebih baik biasa saja atau tangannya begini ya. Jadi itu lebih bisa mengekspresikan diri panjenengan. Kalau begini tuh sombong sekali ya. Nggak maksud sombong sebenarnya, cuma ini kadang ya biar nggak utek-utek gini ya Pak ya, dikunci seperti itu juga bagus. Cuma tapi kalau kita lihat gestur seperti ini dalam membawakan materi kurang tepat ya. Kayak begitu. Dan hati-hati cara blockingnya. Nah kalau presentasi biasanya kalau sudah ada layar monitor, langkah awal lah ini namanya blocking. Jangan bohong ya, jangan bohongi yang dikasih materi. Lebih baik kita mundur ya, mundur sebentar. Nah seperti itu, jangan begini ya. Mau nak malah mentut malah bingung nanti ya Bu ya. Nah seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas saya rasa. Ibu mau Bu. Bahwa semua yang hadir ini belum mengerti tentang apa yang ada di acara ini. Jadi dengan demikian dia lebih leluasa untuk menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saya masih tahap belajar juga, setelah saya tadi dapat ilmu dari para calon-calon MC nih Pak. Yang mau saya tanyakan, setelah saya mengatakan salam tadi, terus saya itu memperkenalkan diri, ataukah saya harus yang saya hormati Bapak bla 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 bla, atau yang didulukan yang mana? Kalau susunan secara formal ya Bu ya, secara formal itu kita memperkenalkan diri itu setelah kita melakukan sholawat salam. Ya, setelah itu baru kita memperkenalkan diri, kemudian dilanjutkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga nyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu. Jadi ada pakemnya. Jadi kalau kita homit nggak masalah sih Bu. Kalau jenengan mau memperkenalkan diri juga nggak masalah. Tapi kalau kita di acara formal atau semi formal biasanya sudah ada pakemnya. Di Samira sudah ada penjelasan MC-nya. Pakemnya sudah dijelaskan di sini di halaman 22 ya. Jadi ini
ada pakemnya, sudah jelas. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sebenarnya hadir ya ini seperti ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, baru nanti perkenalkan dirinya ada sesinya sendiri. Saya selaku pembawa acara di 3C. Jadi ada urutannya. Kalau kita sudah berdiri bisa seperti ini, ya Bu ya. Jadi kalau mau homit biasa di rumah pengajian ya nggak usah pakai protokoler. Ya mau jenengan perkenalan diri nggak masalah. Oke, seperti itu ya Bu. Kalau kita di acara seperti ini, terus acara meeting itu diusahakan sesuai dengan protokoler aja. Biar nanti kita terbiasa, karena itu kebiasaan Bu. Kalau kita terbiasa bagus, otomatis tetap bagus juga. Ya, nanti kalau kebiasaannya memperkenalkan diri dulu, ya ini jadi acaramu, acara Nike ya, kayak gitu. Kalau yang orang yang pasti akan berbicara seperti itu. Tapi kalau orang yang biasa-biasa tidak akan untuk aku seperti itu. Yang penting pede aja ya Bu ya, percaya diri, nanti akan belajar. Kalau kita belajar terus ya akan bisa, jam kerjanya akan terbangnya tinggi, nanti ya bisa melakukan itu dengan baik. Itu ya Bu ya. Pakemnya seperti itu ya Bu, sudah paham ya? Oke, siap, monggo Bapak sudah cukup ya? Iya Pak. Ya. Boleh kalau kita misalkan di acara panas itu biasanya dihadiri pejabat-pejabat penting, misalkan dari kepala cabang Rawo, kemudian aja nanti gini koordinasi sama acara Bu. MC itu akan berkoordinasi dengan si acara. Kemana kala ada pejabat-pejabat yang akan rawuh. Saya biasanya di acara manasik kabar itu kalau ada Ustadz Fauzi. Nah itu nanti juga akan kondisional lagi ketika pejabatnya itu rawuh di tengah-tengah. Nah bagaimana kita menyambut pejabat dengan pejabat yang rawuh di tengah? Ya ketika kita akan membacakan susunan acara, kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Samira Travel Bapak Fauzi Wayumutoro ya, Ustadz Fauzi Wayumutoro dan juga Ibu Haja Dini Lukitasari. Selamat datang Ibu, seperti itu ya. Jadi terus kita lanjutkan lagi ke acara selanjutnya. Seperti itu Bu. Nanti kalau sudah terbiasa nanti wasus satu ya. Itu ya sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar. Jadi MC nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup. Nah, oke. Monggo Bu, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Sarto. Gimana Bapak Ibu? Ini mereka ternyata lebih enak loh enteng ya. Ngomong bahasa Jawa orang yang tak lebih enak ini. Padahal Mas ngopi ya.